Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian haji ad-dakwah 2019, terkhusus untuk Sohibul Bait atau tuan rumah, yaitu Ibu Hajah Sumarti dan Pak Heri, dan ketua pengajian kita Pak Arif, dan semuanya saja rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa, semangat. Ini on time betul ya. Jam 9 tadi mungkin sudah lengkap ya. Yang rawuh banyak ya. Pak Prof juga rawuh. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat walafiat, dan hari ini kita bisa silaturahmi, bisa ngaji, menjaga kemabruran haji. Semoga mendapatkan ridho ilahi. Allahumma amin. Tema pengajian kita adalah bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu haji mabrur yang dirahmati Allah, bersyukur itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang merupakan perilaku orang beriman. Karena bersyukur itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca perintahnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah ingkar. Ini Bapak Ibu perintah Allah kepada kita supaya kita bersyukur. Merupakan perintah karena kalimat pada ayat ini menggunakan fi'il amar, salah satu bentuk kalimat dalam tata bahasa Arab yang berarti kalimat itu perintah. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, dari kata dzakaro, ingat. Terus fi'il amarnya jadi uzkur. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Berarti Allah memerintahkan kita supaya ingat, supaya zikir. Kalau kita ingat kepada Allah, azkurkum, maka aku Allah akan mengingat kalian. Terus ada fi'il amar lagi, washkuru, bersyukurlah kalian semua.
dari kata syakaro, bersyukur. Fi'il amarnya usykur. Washkuruli, bersyukurlah kalian semua kepadaku. Wala takfurun, dan jangan ingkar. Jangan sampai kalian mengingkari nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnul Qayyim, salah seorang ulama terkemuka, mendefinisikan bahwa asyukru zuhuru atharu ni'matillah ala lisani abdihi sana'un wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi ingkiyadan wa ta'ah. Katanya syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Kemudian melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Dan yang ketiga melalui anggota badan, yaitu berupa ingkiyadan, kepatuhan, wa ta'atan, dan ketaatan kepada Allah. Jadi menurut Ibnul Qayyim, orang yang bersyukur itu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama syukur bil lisan. Orang yang bersyukur itu ada baiknya menunjukkan adanya nikmat Allah kepada dirinya, yaitu melalui lisan. Misalnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau kesadaran bahwa dia telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, tidak juga harus dengan bahasa Arab, tetapi dengan ungkapan kita. Alhamdulillah ya Allah, dinten menika kula paduka paringi sehat. Menika ungkapan bahwa kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kalih Bapak Ibu, yaitu bil qalbi, dengan hati. Dengan hati itu berupa apa? Syuhudan, persaksian, ya, bahwa telah diberi nikmat, wa mahabbatan, dan tambah cintanya kepada yang memberi nikmat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melalui anggota badan, wa ala jawarihihi, atau bil af'al, dengan perbuatan. Wujudnya apa? Ingkiyadan, patuh, wa ta'atan, dan taat kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu satu, lesannya mengucapkan kalimat syukur dengan ungkapan-ungkapan syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dan sebagainya. Yang kedua, bil qalbi, hatinya tambah cinta kepada Allah. Ya, kalau urusan hati hanya kita yang tahu ya Bapak Ibu. Hatine tenane piye, kalau lisan kita bisa mengucapkan apa saja. Aku cinta padamu loh dek, swear, kok yakin ya. Tetapi hati orang siapa tahu ya.
Tetapi orang yang beriman itu yang keluar dan yang di dalam hati pasti sama. Ya. Karena kalau orang itu tidak cocok antara ucapan dan hatinya, ini kurang. Di dalam istilah agama kita namanya munafik toh nggih Bapak Ibu. Niki rak ya ora penak to dirungokke nggih. Pamane awake dhewe donek iki munafik ngoten iki. Rasane ora mung clekit nggih ning celekot. Ya, enggak enak ya. Tapi orang itu kalau antara ucapan dan hatinya itu enggak cocok itu ya munafik Bapak Ibu. Ketidaksesuaian antara ucapan dan hati. Idealnya apa? Hati itu ya kudu cocok karo ucapane, atau ucapan itu ya harus mencerminkan hatinya. Terus orang yang bersyukur itu bil af'al, dengan perbuatan dia hendaklah juga bertambah patuh dan taat kepada Allah. Ya, tambah patuh dan taat kepada yang memberi nikmat. Ya, wong diparingi nikmat kok. Seperti Bapak Ibu ini kan patuh dan taat, diparingi nikmat oleh Allah. Ya, nikmat sehat, nikmat rezeki, ya, nikmat panjang umur. Luar biasa toh nggih menika. Kan banyak orang yang tidak mencapai umur seperti Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang tidak mendapatkan rezeki seperti Bapak Ibu. Padahal kita lahir orang nggawa apa-apa. Sehelai benang pun tidak. Kok dadi saiki do duwe mobil ora mung siji. Duwe omah ora mung siji. Duwe bojo siji wae. Nah itu. Nah itu kan luar biasa. Ya sekora apa-apa kok. Ya lahir nggawa apa-apa kok saiki keparingan sing oke semene iki siapa lagi kalau bukan Allah. Maka terus lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya nyekseni iki saka Gusti Allah, terus tambah cintanya kepada Allah, terus anggota badannya itu juga tambah patuh, tambah taat. Kon sholat yo sholat, kon poso yo poso, kon zakat yo zakat, kon sodako yo sodako, kon haji yo mangkat haji, kon pengajian yo pengajian. Luar biasa toh nggih. Nah, panjenengan sudah bersyukur dengan cara ketiga-tiganya itu. Lesan ho'o, ati iyo, dengan perbuatan iya. Luar biasa. Itulah bersyukur Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ini patut berbangga. Ning banggane ora terus umuk ya. Berbangga kenapa? Karena perwujudan rasa syukur Bapak Ibu ini meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Misalnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat bersyukurnya kepada Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 120, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang musyrik, dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Begitu juga junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah sampai istrinya saja gumun. Ibunda Aisyah itu gumun. Di dalam hadis riwayat Bukhari, hadisnya nomor 1130, dan hadis riwayat Muslim
nomornya 2820, diceritakan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau beliau sholat, beliau berdiri sangat lama ya. Pembacanya harus dipanjangkan sangat lama ya. Saking suwe nih ya. Wong ngene dhewe suwi banget. Ini berdirinya sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya nganti ngapal gitu. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Kan Nabi itu maksum ya Bapak Ibu, dibersihkan Allah dari dosa. Nah, Ibu Aisyah ini gumun, ya Rasulullah, nek bosone cah saiki kok segitunya sih ya. Kok segitunya sih, padahal kan panjenengan sudah dijamin bebas dari dosa. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi itu bersyukurnya begitu, enggak kok terus wis diampuni dosanya, bebas. Ya. Nah gitu enggak, tapi kemudian bersyukur ya, bersyukurnya sampai segitunya. Nah nggih mboten lumrah toh Bapak Ibu nek salat kok nganti sukune atos ya, mengeras, bengkak. Nggih, ra lumrah dienggo awake dhewe to nggih. Wong aku ora tahu kok. Nah kok segitunya? Ya Nabi yang sudah dijamin bebas dari dosa saja, cara bersyukurnya masih segitunya. Lah kok Lukman sing dosane pirang-pirang kok ora tahu sholat malam ya. Nah itu adalah cara bersyukur dari para nabi, para rasul, maka itulah teladan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur itu merupakan perilaku yang baik, akhlakul karimah, dan ada keutamaan-keutamaan dari orang yang bersyukur. Di antaranya, satu, bersyukur itu adalah sifat orang yang beriman. Tandanya orang itu kalau beriman, dia itu pasti suka bersyukur. Karena orang yang beriman itu kan yakin, percaya kepada Allah, mesti sithik-sithik sing disebut Gusti Allah. Jenengan kok gadah dalem saene kados ngaten, alhamdulillah niki paringane Gusti Allah. Nggih. Ora kok terus wah lah pripun nggih kula rewangi awan bengi. Ya. Nah, awan bengi wis ora ngerti wayah golek duit. Kula rewangi panas ra kodanan, udan ra kepanasan. Lha nggih bener niku. Ya, begitu. Tapi orang yang beriman itu sithik-sithik yang diingat Allah. Alhamdulillah menika paringanipun Gusti Allah. Putrane kok pinter-pinter. Alhamdulillah menika paringanipun Gusti Allah. Begitu. Semua dikaitkan dengan Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ngalem Bapak Ibu terhadap orang yang beriman seperti itu. Pernah Nabi bersabda, hadisnya sahih riwayat Muslim, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asobathu syarraun syakara fakana khairallah wa in asobathu dharraun sabara fakana khairallah.
Sungguh menakjubkan pribadi seorang muslim itu, karena setiap perkaranya itu baik. Yang demikian ini tidak akan terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Kanjeng Nabi ngantos ngalem orang Islam, orang mukmin yang bersyukur itu, Bapak Ibu, nek nganggo bahasane awake dhewe, wah wong mukmin kuwi jan gumunke tenan kok. Semua hal dalam hidupnya kok disyukuri dengan positif. Ora ana sambat-sambate babar blas. Ngono kuwi ora iso nek wong dudu wong sing iman tenan, ra iso ngono kuwi. Mesti anane mingger sula wae. Tapi orang yang beriman ki jan gumunke tenan kok, kabeh kok disikapi positif itu loh. Nek entuk kesenangan, bersyukur, enggak pamer, enggak sombong. Tapi kalau tertimpa kesusahan, ia bersabar, ora sambat ngaruwara, kesana kemari, dan itu baik baginya. Pun semua hal di dalam hidupnya orang yang beriman itu sarwa ditampa positif, Bapak Ibu. Sehat alhamdulillah, lara ra apa-apa. Duwe duit seneng, ra duwe duit ra masalah. Nggih. Ana sing diutangi. Itu orang yang beriman itu seperti itu. Wah, jan lah wong lara kaya ngono jare ra apa-apa, aku ra apa-apa kok, Pak. Lah wong lara kaya ngono ra apa-apa, nggih. Dia lagi kepepet butuh, meneng wae. Ora sambat, ora tidak menampakkan kesusahannya kok. Ya, ora ngerti wong ki nek dhek lagi kepepet. Oh, ini orang yang beriman itu semuanya disikapi serba positif. Pokoke iki kudu kabeh disyukuri, ya. Nek ana masalah ya digawe sabar. Wah, ini orang yang beriman yang di alam Kanjeng Nabi seperti itu, Bapak Ibu. Nggih. Kira-kira ora padha awake dhewe nggih. Amin. Allahumma amin. Paling mung kacek sithik to nggih. Awake dhewe nek Kanjeng Nabi selalu bersyukur, awake dhewe syukure sithik. Jadi kaceke mung sithik. Kanjeng Nabi sholat malamnya banyak, kita sedikit. Oh, berarti selisihnya cuma sedikit. Terus inilah orang yang beriman. Yang kedua, Bapak Ibu, bersyukur itu fadilah atau keutamaannya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian bersyukur, maka ridha Allah kepada kalian. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 7. Ya, ridha itu ya derajat yang luar biasa yang didapatkan seorang hamba, Bapak Ibu. Ridho itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rela. Ridho niku rela, itu diserap dari bahasa Arab. Rela niku saka tembung ridho dari bahasa Arab. Yang ketiga, bersyukur itu merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab, akan menyiksa, mendatangkan bencana kepada kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Yang keempat, bersyukur itu menyebabkan ditambahkannya nikmat Allah kepada kita.
Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, jadi kalau kita mau bersyukur itu, nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Bersyukur tadi kan dengan lisan toh Bapak Ibu, dengan hati, dengan perbuatan. Panjenengan mendapatkan nikmat rezeki, alhamdulillah, disyukuri dengan lisan. Terus dengan hati, yakin ini paringane Gusti Allah. Terus bil af'al, oh sedekahnya lebih banyak lagi. Ya, itu cara mensyukuri harta. Maka teman saya itu begitu yakinnya kalau setiap kali bersedekah kok rezekinya tambah oke. Ya, ngudoroso kepada saya, Pak, aku ki nek bar sedekah kok rumangsaku Gusti Allah sing balekke malah oke banget ya. Ya. Nah, itu. Nah, pakai wo saja. Nah, awake dhewe ora gelem kepotangan lho nggih Bapak, istilahnya nggih, ora gelem kepotangan. Niku sifatnya orang Jawa yang luar biasa itu kan ora gelem kepotangan. Nggih. Ya misalnya kita dikasih apa gitu mesti balekke walaupun dalam bentuk apa balekke. Ya karena wong Jawa itu perwira ngoten nggih, gentle gitu. Ora gelem kepotangan orang Jawa itu. Niku sifatnya orang Jawa seperti itu. Ya, dia mengatakan, Pak, aku ki nek bar sedekah kok mangsaku Gusti Allah ling balekke malah tambah oke banget ya. Ya, maka dia sebentar-sebentar itu sedekah Bapak Ibu. Wah. Sajake ngerti wah ben dibalekke oke meneh. Ya. Ya, apapun lagi ra sehat, ya sedekah. Ya, sedang anaknya wisuda sedekah, anake ulang tahun sedekah. Pun segala sesuatu pelayune sedekah, ya. Sedekah. Nah, ini dia merasa kalau bersedekah itu Allah mengganti lebih banyak lagi. Wong bar cerita jare aku cerita wong karo kowe lho. Aku bar ngitung sertifikatku iki swidak telu itu. Lah terus PBB-mu piro ya akeh pokoke. Terus monggo apa ya ana sing nggo homestay barang. Gene oh ya cerdas ngoten nggih. Ya padahal ya dia secara pendidikan ya enggak sekolah Bapak Ibu. Lah kok ampuh men kowe. Aku S2 kalah karo sing S dung-dung. Ya. Ya, itu Allah kalau sudah ridho, kalau sudah rela mau ngasih apapun nggak pakai syarat harus ijazah S1, S2 Bapak Ibu. Arep maringi rezeki wis ora nganggo syarat wis pokoke iman takwa marang Gusti Allah bersyukur Allah ganti. Tenan. Niku sing yakin nganti yakin tenan. Nek kula durung tekan taraf yakin seperti itu berarti kula kalah karo kanca kula niku. Sing mung es dong-dong niku wau ya. Dia begitu yakinnya. Ya, dia bersyukur mewujudkan rasa syukurnya dengan sedekah itu begitu yakinnya. Ya, iki Gusti Allah ini pasti ridho. Iya. Ngaten. Nah, itu bersyukur itu merupakan salah satu penyebab ditambahkannya nikmat Allah kepada kita. Dan bersyukur itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sanajzi syakirin. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri pahala. Terus ternyata bersyukur itu bukan urusan sederhana. Ya, ora ming sekedar diucapkan kita bersyukur, alhamdulillah. Oh ternyata bersyukur itu ada 3 tingkatan. Oh ternyata kalau orang itu bersyukur, ternyata
fadilahnya luar biasa. Allah juga akan memberikan pahala. Jadi bersyukur itu juga merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan pahala bagi kita, seperti pada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 145 tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita perlu melatih dan selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita biasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat syukur, mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. Karena kalimat yang positif itu merupakan perilaku orang yang bersyukur. Ya, jangan sampai kita mengucapkan kalimat negatif dimanapun, dan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian hati kita harus yakin bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah semata karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertambah cinta kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bil af'al, dengan perbuatan kita harus mencerminkan perilaku sebagai orang yang bersyukur. Demikian Bapak Ibu pengajian kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.